Jadi tidak boleh ketika karena kita tidak mampu berdiri maka duduk sebagai pengganti berdiri. Ketika duduk ini sebagai pengganti berdiri maka lutut dan dahi ini sebagai batasan berdiri kita. Dan terus sebagaimana ketika kita berdiri, ya mboten oleh rukuk ngeten terus untuk maca Fatihah kan mboten asal. Nah, begitu juga ketika kita duduk, maka dahi dan ini menjadi batasan. Dahi kita tidak boleh melebihi lurusnya dengkul niki. Ketika sholat duduk, ketika rukuk baru jika tenaga. Kalau selama masih membaca Fatihah, surat ngeten ya tetap tangan ini tetap ngeten kalau duduk. Ketika rukuk baru ngeten. Atau sing afdal ngeten. Lurus dengan tempat sujud. Ini yang lebih afdal. Jadi niki ketika posisi duduk. Wa ilam yakir qa'ada wa rakamu hadiyan jabhatau qaddama rukbatayhi wal afdal an yuhadiya maudhi'a sujudihi wa huma ala wizani rukil qa'im fil muhadah. Niku koyo ngoten niku nggih keterangan seperti tadi. Tapi nanti juga melihat kondisi orang yang sakit. Kondisi orang yang sakit boten menentu kadang-kadang. Niki orang sakit normal nih, tidak bisa berdiri saja semisal, tapi masih bisa sujud, masih bisa melakukan yang lain. Contohnya semacam tadi, berdirinya normal, kemudian rukuknya niki dahi diluruskan dengan lutut minimal, maksimal lebih afdal diluruskan dengan tempat sujudnya, baru kemudian iktidal berdiri seperti posisinya. Berarti tidak boleh dahi lurus dengan lutut, harus seperti keadaan duduk lagi. Terus dia baru sujud saat terus. Itu kalau kondisinya normal hanya tidak mampu untuk berdiri. Seandainya ada orang fa'ilam yaktir ittaja ala jambi, kalau dia memang tidak mampu, maka kewajiban seseorang tidak mampu untuk berdiri dan tidak mampu untuk duduk. Karena payah dan lain sebagainya, lemes badannya semisal boten kuat, perutnya sakit dan lain sebagainya. Tapi dia masih mampu untuk tidur miring kayak ngeten misal di lantai, maka kewajibannya ittaja ala jambi wal aiman afdal. Maka kewajibannya adalah tidur miring. Semisal niki wajahe kepalae misalnya kepalae misal katakan lawan kepalae misal dia kewajibannya di samping kanan, kewajibannya dia tidur di sebelah kanan. Semisal kiblatnya teng mriko atau semisal kiblat sana ngeten niki sisi kanane, niki sisi kirinya, dia tidur semacam niki, kaki di sana kepala ini utara niki sing lebih afdol. Tapi seandainya diwaliknya itu juga tidak apa-apa. Seandainya bagian kiri kita niki berada, kita tindih bagian kanan ada di atas, berarti corok kepala niku di selatan, kaki di utara. Tapi badan dada kita menghadap kiblat sana. Maka niku sholat orang yang tidur dengan tidur miring niku sah. Jadi, tapi tadi lebih afdol kanan ada di bagian bawah. Lebih afdol kepala di utara, kaki di selatan, dada menghadap kiblat. Kalau orang sholat tidur miring, kalau dia mampu tidur miring, kewajibannya tidur miring. Ini dereng lengkap niki. Ini dalam masalah tidurnya saja. Lek rukuke semisal dia ya rukuk kalian isyarah nanti. Semisal bisanya isyarah dengan kepala dengan kepala. Semisal kalau semisal dia tidur miring tapi tasik kuat rukuk kali longgo atau semisal dia duduk dulu rukuk. Semisal nih lho. Semisal dia mantun turu miring kok moro-moro angsal tenaga kuat. Semisal kepingin rukuk longgo dia rukuk.
Kalau memang dia tidur miring, semisal ada orang masuk ke rumah sakit, tidak mungkin dia niki untuk duduk, tidak mungkin dia niki untuk berdiri, tapi dia mampu untuk tidur miring, ya dia tidur miring menghadap kiblat langsung sholat. Allahu Akbar. Meskipun tangan nanti tidak usah digerakkan, nah bukan masalah. Yang penting rukun-rukun sholat niki dilaksanakan. Fa'ilam yakdir istalqo. Kalau dia tidak mampu tidur miring, maka dia harus tidur terlentang. Kalau tidak mampu tidur miring, tidur terlentang. Kalau tadi tidur miring dada masih menghadap ke kiblat, kalau terlentang niku kakinya yang ada di kiblat. Melumah, terlentang nilak melumah. Berarti kepala kita ada di timur, kaki ke kiblat. Kemudian wayarfa'u ra'sahu bi syai'in. Kepalanya diangkat dengan memakai sesuatu, entah bantal, guling, maupun kain, tas, apapun yang bisa mengangkat kepala meskipun hanya sedikit. Kalau dia mampu mengangkat banyak, gitu, rumah sakit, kasurnya sakit dimiringaken, ngambil keluarganya dicegat dimiringaken atau diputer semisal mboten saged hanya kepalanya saja, paling tidak kepalanya ada bantalnya. Semisal mboten wonten bantal, mencari sesuatu yang lain untuk kepalanya agar bisa ngeten niki. Yang pasti niki sebagai petunjuk dia mengarah ke kiblat. Kepalanya, kalau orang tidur niki terlentang, maka kepalanya niki yang dihadapkan ke kiblat semampunya. Karena semampunya maka wajib dibantu bantal kok. Seandainya lek lurusnya tentu kan ngadepe teng langit. Niki maka kemudian ketika ada orang niki menjaga orang yang sakit, niku fadilah yang gede, tapi nggih tanggung jawabnya juga saya, ganjarannya gede. Bahkan seandainya orang semacam niku tidak bisa tidak dia niki harus menunggui orang yang sakit, ninggal jamaah, ninggal sholat, ninggal jumatan pun itu dianggap udzur lagi. Misal tidak bisa tidak kecuali niki anak kesayanganku semisal niki orang yang jaluk orang yang sakit niki tidak mau ditinggal oleh suaminya semisal yang sakit parah niki tidak mau ditinggal oleh suaminya, maka semisal suaminya mboten jumatan pun masih termasuk udzur nantinya, mboten dosa dan lain sebagainya. Kita sing normal ninggal jumat lah dosa. Tapi kalau orang-orang semacam niku udzur, jadi mboten dosa. Maka orang yang nunggu orang sing sakit niku nggih paling tidak punya ilmunya untuk tata cara mereka yang sakit ini biar bisa sholat. Karena orang yang sakit umumnya nggih mboten mikir kadang-kadang saking beratnya apa yang menimpa dirinya sehingga kadang-kadang tidak sempat terpikirkan iki sholat, wayahe sholat gitu, atau carane sholat ya nopo. Meskipun dia mungkin sudah pernah belajar gitu, tapi karena penyakitnya beban di pikirannya, jadi mboten kepikiran aku sholat ngadepi ini apa ora. Kadang-kadang mboten. Maka sing nunggu ini perlu ilmu semacam itu. Karena tidak bisa tidak sholat niki wajib kita lakukan. Bahkan teng mriki niku wau nggih, orang tidak mampu sholat berdiri dia harus duduk. Tidak mampu duduk harus tidur miring. Tidak bisa tidur miring harus terlentang. Tidak bisa terlentang harus semampunya. Kalau dia niki terlentang tadi, kepalanya diangkat, cara rukunya yumi ubirok silir rukuk wasujud. Dia isyarat dengan kepalanya untuk rukuk dan sujud. Wa imau li sujud aksar qadru imkani. Dan isyaratnya untuk sujud niku lebih daripada rukuk semampunya. Semisal dia niki kan diangkat kepalanya ngeten kali bantal, maka rukuke di sak menten semisal yang direndahkan sedikit, kemudian sujudnya dia nemen ngoten lho. Meskipun cuma ngeten, meskipun jarak antara rukuk dan sujud sanjane diukur itu cuma setengah senti semisal, sing pasti rukuk dan sujud harus ada bedanya. Itu kalau dia tidur terlentang.
Semisal ada orang niki tidak mampu, dia niki tidur terlentang, ya napa? Nggih, auma bitorfi, maka dia wajib isyarah dengan matanya. Selama matanya masih bisa bergerak, anggota badannya tidak bisa bergerak semisal. Tapi mata ini kita sakit keliling-kelilingnya tuh. Maka kewajibannya untuk isyarah dengan mata. Nanti urusan baca Fatihah mboten mampu dengan lisan nggih. Dianu di hati semisal dikira-kira tapi diamkan karena mulutnya tidak bisa bergerak gitu. Maka dia diam di hatinya kira-kira niku membaca Fatihah. Setelah niku baru matanya digerakkan untuk rukuk, baru ke bawah untuk sujud dan lain sebagainya. Saat itu saya seandainya ada orang niki tidak mampu, fa'ilam yakdir ajrul arkan ala qalbi. Kalau dia memang tidak mampu menggerakkan kepala, tidak mampu menggerakkan mata, tapi hatinya masih sadar. Motoi terpejam, tapi kemireng suara teko Joko. Suarane dokter, suarane niki kemireng. Terus dia krungu azan semisal niki dia masih mendengarkan azan dan lain sebagainya, maka kewajibannya ajrul arkan ala qalbi. Dia wajib menjalankan sholat di dalam hatinya. Jadi berpikir tentang sholat, berkhayal bahwa dirinya ini sedang sholat. Di tengah ini Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Sami Allah sampai sampai selesai sholat. Ini kewajiban siapapun. Makanya tidak ada uzur bagi siapapun untuk meninggalkan sholat. Lek ninggalaken jamaah Jumat niku mboten tasih ono uzure, masih ada kemungkinan dia tidak mengerjakannya. Tapi kalau sholat niku tidak ada yang namanya uzur, apalagi bagi lelaki. Yang istri ngoten masih sadar, masih onten preine, pas head, pas nifas, misalnya setelah melahirkan kan masih ada liburnya, mboten asal sholat malah. Sholat malah dosa kalau perempuan head dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk orang laki-laki niki mboten ono udure blas. Kecuali lek orang laki-laki niki keturun. Orang laki-laki ini gendeng, orang laki-laki ini pingsan. Kecuali niku mawon. Atau sik bayi niku to nggih, sik cilik, sik sobi, masih belum balik. Kalau ada orang laki-laki sudah dewasa, dia berakal, Islam, maka kewajibannya sholat semampunya. Dia mampu berdiri, ya dia berdiri, tidak mampu, ya dia duduk, tidak mampu duduk, dia tidur miring, tidak mampu tidur miring, ya dia terlentang tadi. Kalau tidak mampu dengan isyarat kepalanya, tidak mampu dengan hatinya. Bahkan seandainya ada orang ini tidak mampu menghadap kiblat, sholat ngadepun dia. Misal dia ini diikat oleh seseorang, diikatnya ngadep nangetan. Ketika waktu sholat tidak bisa lepas ikatan. Ya nopo kate sholat ini sholat saat bisanya. Selama ini masih masuk waktu sholat. Di sholat zuhur, misal sekarang sholat maghrib dia diikat. Kemudian dia menghadap sana. Ini kewajibannya dia sholat semampunya. Kalau tidak bisa menggerak tangannya masih bisa gerakkan, dia tetap sunnah Allahu Akbar. Mboten nggih Allahu Akbar. Nanti rukuke dengan isyarat kepala. Jadi semisal dia diikat, semisal. Atau ada orang sakit tadi di rumah sakit. Terus di rumah sakit kadang kasurnya kan mboten saged dipindah kadang-kadang. Terus tidak ada keluarganya, tidak ada perawat yang mampu memindahkan badan dan lain sebagainya. Dia sholat bisanya. Yang penting dia melaksanakan sholat, kan tidak sampai meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita lihat mau apalagi mantun ngeten joroan Rejab Isra Mi'raj kan mengingatkan kita akan kewajiban sholat. Ini pula kita angen-angen di antara rukun sing kelima yang tidak bisa tidak ditinggalkan itu sholat. Sing tunggal syahadat pasti kan mungkin tidak syarat sedanten. Terus sing sholat ini tidak bisa tidak. Nek puasa masih mungkin dia udzur nanti dikodoi mungkin dosa sakitan.
Misal kita niki sakniki poso, mboten poso misal. Tapi karena ada udzur dan lain sebagainya, nanti masih bisa diqadha. Ketidakmampuan. Misal katakanlah ada orang puasa tidak mampu. Badannya mboten kuat, perutnya bermasalah. Kalau dia lakukan puasa malah membahayakan dirinya. Maka boleh tidak berpuasa karena tidak mampu. Dia zakat karena dia tidak mampu, tidak punya uangnya, tidak punya beras dan lain sebagainya, misal tentang kewajiban zakat, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Misal dia tidak mampu zakat fitrah. Haji, misal mboten gada yatra untuk enggak duwe sangu untuk berangkat haji, karena tidak mampu, dia tidak wajib haji. Tapi lek salat tidak ada alasan tidak mampu. Kon mboten ono, Bos. Sak nemen-nemene tiyang tetap wajib salat. Wajibnya sholat semampunya, separah-parah apapun keadaan dirinya. Ya seperti tadi, pentingnya kita punya keluarga, punya kenalan teman semisal atau keluarga yang penting ini, yang tahu tentang agama. Seandainya sesuatu niki menimpa keluarga kita, meninggal sholat, maka keluarga yang lain pun insya Allah akan mengingatkan kita, sampean saiki wajib itu. Ayo tak jak semacam ini. Misal ada keluarga kita niki sakit, anak elek ngerti agama nggih, maka anaknya mungkin akan menyiapkan air untuk wudu'e. Karena bapaknya sakit, mungkin airnya dipanasi riyin. Karena bapaknya mboten mungkin ke kamar mandi, gak mungkin ke untuk wudhu misal wis tak siapno bak. Mungkin karena gak mampu wis tak siapno anduk ya Kak, teles kabeh awake, tak tutupi wajahe, rambutnya ambek anduk sehingga pas disiram ndak jatuh ke badannya. Misal kan itu juga salah satu keuntungan kalau kita sendiri punya ilmu dan keluarga kita juga punya ilmu khususnya gitu tentang agama, tentang kebutuhan penting kita, yaitu sholat. Ini kalau dalam masalah sholat fardu, rukun yang ketiga niki berdiri. Ini masih membahas rukun, ya. Bukan membahas sholatnya orang tidak mampu, membahas rukun. Jadi membahas rukunnya yang ketiga niki dia berdiri, tidak mampu dia duduk, tidak mampu dia tidur, tidak mampu dia telentang, tidak mampu dia dengan kepala, tidak mampu dia isyarat dengan mata, tidak bisa gitu dengan hatinya, dengan pikirannya. Niki kalau sholatnya sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi karena Allah niki menganjurkan kita untuk menjadi hambanya, dan kemungkinan kita niki sudah terbiasa melakukan ibadah sunnah. Dan kemungkinan kita ini pun sering ibadah sunnah, qobliyah subuh, malih sholat duha, qobliyah zuhur, qobliyah asar. Semisal wonten tiyang gak mampu dan lain sebagainya, maka boleh, ataupun bahkan orangnya mampu berdiri. Nikolai terus menuliskan wa yatanafalul qatir qaidan wa mutajian la mustaqiyan wa yaqudul ruku' was sujud. Orang yang sholat sunnah niki mboten murui tarawih, sholat longgo lho, tapi niki syariat wonten. Orang yang melakukan sholat sunnah ini termasuk nopo ae? Ya sholat qobliyah subuh, sholat duha, sholat rawatib niku standar nggih. Sholat duha, sholat witir, sholat hajat, semisal nggih, sholat tasbih, sholat witir, sholat tahajud, kemudian sholat tarawih sekalipun lagi. Niki masuk kategori sunnah. Semisal kita niki mampu untuk berdiri, boleh. Boleh, nonton lho bahasa bukan sunnah, bukan wajib. Boleh kita niki untuk sholat dengan duduk. Misal Yusuf niki atau Iqbal niki kan sik kiata, sik nom dan lain sebagainya. Orang-orang kepingin sholat sunnah. Mari sholat wis tak lungguh wae sholli rakaat, sholli sunnatul witri bisa. Allahu akbar. Kemudian dia duduk. Sholatnya kali lenggah. Ansar, karena niki sholat sunnah. Kalau dia sholat fardu wajib berdiri. Wonten malih sing kedua, wa muttajian.
Seandainya Iqbal niki rada kesel semisal wis tak salat tapi salate turu miring wau nggih sebelah kanan atau kiri. Salate ya napa? Angsal. Ngoten. Salatnya boleh dengan kondisi dia tidur meskipun dia mampu untuk berdiri pada dasarnya. Tapi tidak boleh Iqbal niki misalnya sholat dalam kondisi terlentang. Ini tidak boleh. Kalau dia mampu berdiri, mampu sholat sunnah tidak boleh tidur terlentang. Tapi kalau tidur miring mboten apa-apa. Cuma mungkin ketika dia rukuk dan sujud wajib duduk. Kalau kita niki sholat duduk ya, semisal nih, ketika terawih karena sudah usia, jadi ketika rokaat ke berapa atau sholat yang ke-6 semisal 5 sholatan pertama kita niki mampu berdiri, tapi pas ke-6 wis ngredeg kabeh semisal nggih, semisal nggih. Ngredeg mboten kiat daripada mungkin mulai nang omah ndelok bal-balan nggih. Wis tak sholat tapi lungguh semisal. Mboten napa-napa. Mboten. Sholatnya duduk. Niku ketika kita sholat duduk kan sudah jelas. Ketika baca Fatihah nggih tangan tetap sunah. Rukuknya nggih rukuk dengan duduk seperti tadi nggih. Sujudnya kayak biasa mun sak kursi. Tapi lek dia tidur miring, mboten napa-napa maca Fatihah Allahu Akbar tidur miring bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Ketika akan rukuk gitu lungguh dhisik, rukuk baru iktidal sujud seterusnya. Jadi tidak ada larangan semisal orang mampu untuk dia sholat dalam kondisi duduk. Sholat sunnah, tapi sholat sunnah. Cuma wa ajrul qaid al qadir nisfu ajril qadir wal mutaci nisfu ajril qaid. Pahala niku akan semakin berkurang ketika dia sholat dalam kondisi yang tadi. Kalau kondisi dia berdiri sholat sunnah nggih, sholat sunnah berdiri pahalanya sempurna. Kalau dia sholat niki dengan duduk maka pahalanya nggih separuh dari sholat berdiri. Misal berdiri niku pahalanya 10, berarti dia ketika duduk pahalanya 5. Kalau dia tidur miring niku separuh dari sholat duduk, berarti 2,5. Misal nggih, pahalanya semacam ini. Terus pahalanya semakin berkurang. Jadi selama kita mampu, kita pun kalau melihat hadisnya Nabi, seberat apapun yang beliau lakukan, Nabi Muhammad kita lihat teng hadisnya kok mboten nate sholat lenggang, kecuali pas sakit niku lho. Sakitnya ketika kakinya bengkak pun Nabi sholat berdiri. Tapi bengkaknya karena sholat juga. Pecah-pecah kaki, bengkak itu kan beliau karena sholat. Jadi tadi semampu kita untuk berdiri. Tapi ini semisal nggih hukum nggih. Iki terus Nabi ada dalilnya. Terus Nabi nisfu ajril qaid. Kecuali kalau memang ada udzur. Lek wonten tiyang udzur karena dia niki tidak mampu, kakinya memang dari awal tidak mampu. Kecuali dia memang sholat duduk. Kalau dia sholat duha duduk nggih pahalanya sempurna seperti orang berdiri. Wonten tiyang sakit nggih. Dia sakit rada nemen nggih. Berarti mboten mampu untuk berdiri. Ngoten lho. Jadi dia sholat sunnah duduk pahalanya sempurna. Lek sing wau kan orangnya kuat berdiri tapi sholat duduk. Ngoten. Niki rukun yang ketiga. Rukun yang keempat sama nih. Rukun yang keempat. Soalnya lek saniki insyaallah hari Senin kali hari Rabu kan diisi kali Ustaz Bosi untuk Fatihah niki khususnya. Rukun yang keempat dalam masalah sholat kita wajib membaca Al-Fatihah. Illa lima'dzurin bisabqin wa ghairihi. Kecuali kalau makmum masbuk, misalnya. Kalau makmum masbuk dalam masalah makmum kita niku ada istilah muwafiq, wonten sing istilah masbuk. Kalau muwafiq niki orang ketika sholat dia menangi ataupun mampu membaca Fatihah dengan sempurna dengan imam. Lek masbuk niki mboten mampu membaca Fatihah dengan sempurna.
Maksudnya mboten lengkap maca Fatihah. Ketika dia takbir Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, imam pun rukuk. Nah niki kan namine masbuk. Selama makmum ini bukan makmum masbuk, maka dia wajib membaca Fatihah dengan lengkap. Siapapun, orang sholat sunnah ataupun orang sholat fardu ataupun sholat sunnah, niku wajib dalam sholatnya membaca Al-Fatihah. Baik dia niki sholat sendirian, dados imam ataupun berjamaah. Baik dia niki mendengar bacaan imam secara langsung, niku tetap wajib membaca Fatihah sendiri. Wajib. Termasuk basmalahnya. Termasuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Niku wajib kita baca. Seandainya kita niki bermakmum berangkat umroh teng mriku nggih, terus imamnya kok gak maca bismillah. Misalnya, dengan lek teng Mekah umroh ataupun haji, niku imam teng Masjidil Haram atau Masjid Madinah Nabawi niki kemungkinan tidak membaca bismillah dengan keras. Di pendengaran kita niki mboten kemiren. Ngoten. Dalam manuan kita niku orang yang sholat tidak membaca bismillah niku Fatihah mboten dianggap. Nek diterus rukuk sholate batal. Ngoten lho. Pokok lek tiyang sholat gak maca bismillah teng Fatihah, Fatihah tanpa bismillah niku lek madzhab kita sholate batal. Tapi ana apa lek teng Mekah? Lek teng Mekah niku karena dalam madzhab lain niku ada ulama yang menyatakan bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Terus sebagian ulama Mekah nggih madzhabe ngoten. Dia meyakini bismillah bukan termasuk Al-Fatihah. Tapi kita nggih harus husnudzon. Ngoten lho. Ketika kita niki teng Mekah kita husnudzon kalau imam niki adalah orang yang mengerti akan perbedaan pandangan dan pendapat antar ulama. Ada yang mengatakan wajib bismillah, ada yang tidak. Jadi kita husnudzon imamnya niki membaca bismillah dengan pelan. Ngoten lho. Jadi mboten usah dikirno tapi ngoten lho. Di Indonesia. Kita sholat teng mriku tetap sah, tapi ketika pulang teng mriki tetap kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu memang ada khilaf. Karena mereka pun belajar, intinya kan ngoten ae. Sedangkan kita sekedar niru-niru tok tanpa belajar kan nggih malah mboten karu-karuan agama kita nanti. Termasuk teng mriki basmalah wa tasdidat allati fiha minna. Tasdidnya bismillah pun juga wajib kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin ada tasdidnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Karena ada tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sote wonten tasdide. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, wonten tasdid, lame juga ada tasdidnya. Maka sering diingataken itu biasanya lafaz iyyaka. Tapi wonten malih biasa ya. Dengan biasa mau bismillahirrahmanirrahim dalam segala aktivitas. Niku kadang-kadang mulute kita niki terlalu cepet nggih. Terlalu. Jadi nek kita pun sering maca bismillah biasanya ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bener ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tak wonten pasti teman ya. Yang seharusnya Bismillahirrahmanirrahim kan wonten. Nek kebiasaan tadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Wonten cepet. Mungkin saged ilang tasdite. Atau tiang maos waladdallin. Lame niki nggih. Karena dote pun umum semuanya tahu. Tapi lame niki. Ada orang kadang maca ngeten, waladdallin, dallin.
kecepatan. Caranya kan ngeten, wala bolin. Wonten mendale sih. Ada tasdid jilamnya niki. Niku wajib dibaca. Wala tasuddalu anito, tidak boleh kita mengganti dot, kita ganti dengan dot. Wala dhalin, tidak boleh. Wa yustaratu adamul lahni al-mukhil bil makna, disyaratkan tidak ada lahan yang bisa merubah makna. Semisal kita membaca an'amta, tapi kita baca an'amtu atau an'amti semisal. Wal muala. Ini boleh masalah bacaan niki. Mungkin bagi warga sekitar Al-Kausar kan atau udah muslim lintu iki saged belajar masjid iki salah satu kan. Belajar bacaan ataupun memperbaiki bacaan Al-Fatihah. Pun mantun bacaan Al-Fatihah ini. Ustaz Rosi ini kan untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihah dan lain sebagainya. Khususnya dalam muadzin, imam. Tapi pada dasarnya semua muslim ini wajib belajar Fatihah. Semuanya. Sing sholat, semua yang sholat itu wajib belajar Fatihah dengan baik. Wal muala fataqati wa al-Fatihah bisukuti tawil inta amadahu. Kemudian Fatihah itu harus muala, harus berkelanjutan. Tidak boleh dipisah dengan sesuatu. Tidak boleh kita diam lama. Semisal Bismillahirrahmanirrahim. Terus baru Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Mandek antara bismillah kali alhamdulillah tadi kan agak lama. Kira-kira kita ngambil dua kali nafas. Sekali nafas niku satu tarian kali mengeluarkan sudah. Atau kita tapi dua kali. Misalnya mantap bismillahirrahmanirrahim tadi alhamdulillahirabbil alamin. Niki nganti dianggap memutus berkelanjutannya kita membaca Al-Fatihah. Lek mboten waduk, mboten wahing, mboten napa-napa sing niki nggih. Maka niku nganti dianggap memutus Fatihah. Maka lek dianggap memutus wajib mengulangi dari awal. Salatnya mboten batal, cuma wajib mengulangi dari bismillah. Dengan diam lama ataupun diam sebentar tapi tujuannya untuk menghentikan bacaan. Misal saya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kok gak pas wis tak mandek tak ulangi awal. Nah, niku bacaane wis pedhot. Harus mengulang dari bismillah. Au kana yasirun wa qasada bi qat al-qiraah. Au bidzikri illa in kana nasiya. Atau ada orang membaca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin terus maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad arrahmanirrahim misal gitu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim arrahmanirrahim. Kaya ngeten wajib dari awal lagi ngoten to. Jadi Fatihah ini tidak boleh diputus dengan apapun. Kudu urut ngoten to. Harus urut dari bismillah sampai waladhdallin. Tidak boleh disela-selai dengan bacaan lain. Kecuali lali. Kecuali juga illa idza sunna fi shalah ta'min wa ta'awud wa su'alir rahmah wa sujudi tilawah li qiraati imami wa radhi'ali. Kecuali kalau kita niki jadi makmum. Ketika kita jadi makmum, ini contoh kata min, kayak maca amin. Niki semisal jenengan sholat tarawih, terus semerap imame niki cepet. Nggih nek mate maca surat pasti maca qul huwallahu ahad tok gak ono liyane. Nggih, misal saya jadi imam sholat tarawih, surat yang saya baca niku qul huwallahu ahad. Tapi membacanya saya niku cepet kilat. Jadi kira-kira semisal makmum niki tidak mampu dia untuk membaca Fatihah dengan jangka waktu yang pendek tersebut. Misal Yusuf niki dadi makmume karena tahu bacaan saya niki mesti cepet ben tarawih, maka Yusuf niki pas saya jadi imam tengah-tengah membaca Fatihah, Yusuf sudah sudah mulai membaca Al-Fatihah. Misal saya niki membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin,
Maka Yusuf moro langsung maos bismillah. Ngoten lho. Terus pas tengah-tengah Yusuf niki tasik dugi sirotol ihdinas sirotol mustaqim. Saya jadi imamnya sudah selesai waladhdallin. Ngoten nggih. Yusuf kan krungu pecah saya. Yusuf tetap sunnah membaca amin. Nggih. Kecuali lek masalah kaya ngoten. Semisal tadi Yusuf mendahului nggih membaca Fatihah sebelum saya selesai nggih. Tadi contohnya saya membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Yusuf maos bismillah bukan. Kemudian ketika saya waladhdallin Yusuf membaca ihdinas siratal mustaqim. Terus saya kan waladhdallin. Yusuf sunnah baca amin juga. Amin. Niku Fatihahnya tidak terputus. Yusuf langsung melanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini contoh, cuma teng masjid iki kan insyaallah mboten secepat iku imam. Ataupun ta'awud atau su'alur rahman ini juga jarang kita kerjakan. Atau contoh sujud tilawah di qiraat. Ini contoh saja. Yang pasti niku ketika kita membaca Fatihah niku mulai bismillah sampai waladhdallin harus berkelanjutan, tidak boleh diputus dengan sesuatu. Jenengan wahing bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim hajing mboten usah maca alhamdulillah kabeh wahingi. Nggih. Kasarane ngoten. Wis langsung mawon maca terusane Fatihah. Ngoten. Jenengan Allahu Akbar krungu adzan. Ora jawab adzan iki mboten usah. Misal pas maos Fatihah, ngoten lho. Pas mboten maos saya iki gak usah jawab adzan. Apalagi pas iki contoh saja. Sebisa. Jadi sholat wajib membaca Fatihah. Maka membaca Fatihah itu wajib kita pelajari bagi siapapun yang sudah balik mukallaf. Sinten itu, tidak ada pengecualian. Tidak boleh diganti. Lek masalah memperbaiki ya Ustaz Rozi insyaallah. Saat niki wonten teng mriki kan. Dimon orang di sekitar kita yang belum Fatihah belum sempurna bisa menyempurnakan bacaan Fatihah khususnya Fatihah. Kalau kita sama tentang tentang badan dan dia tidak dengan sama dan bisa kita manfaat barokah ibu mau Isra Mi'raj ini juga menjadikan kita tambah semangat ketika sholat mengingatkan kita akan perjalanan Nabi Muhammad menerima wahyu ataupun menerima perintah melaksanakan sholat Jumat. Mungkin kita diberkahi masjid ini diberkahi oleh Allah setelah dan mungkin masjid ini tetap makmur barokah dan tambah barokah itu artinya wa naqulu lana fi rajab wa syaban wa ibadana ramadan ma'al muslimin wal afiyah bi ta'ala wa ta'ala wa taqabbal minna sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.